Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan videonya Randri dalam video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Jika penasaran, silahkan dilihat video berikut. Silahkan ditonton video berikut sampai tuntas. Jangan di skip-skip ya. Oke, yuk let's go yuk. Baik anak-anak, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang limbah. Langsung saja kita masuk materi ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu limbah atau pengertian dari limbah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999, limbah adalah sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Anak-anak coba perhatikan bahwa limbah itu diatur oleh peraturan pemerintah, sehingga menunjukkan bahwa hal yang terkait dengan limbah merupakan hal yang sangat penting. Kemudian, terkait dengan pengertian limbah tadi, coba diperhatikan anak-anak, hampir semua kegiatan kita itu menghasilkan limbah loh. Nah, kalau tidak percaya, boleh kita cek satu persatu misalnya. Makan. Apakah menghasilkan limbah setelah makan? Pastinya ya kan? Ada Bu yang tidak menghasilkan limbah, kegiatan manusia yang tidak menghasilkan limbah. Tidur Bu, saya kalau tidur kan tidak menghasilkan limbah apa-apa Bu. Coba kita kaji lebih dalam. Saat tidur, kita masih bernafas, kita menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, apakah gas karbon dioksida termasuk limbah Bu? Nanti kita lihat ya, apakah gas karbon dioksida termasuk limbah atau bukan. Baik, kita lanjut sekarang. Ada yang disebut dengan baku mutu lingkungan. Apa itu baku mutu lingkungan? Nah, pengertiannya panjang sekali ya, anak-anak bisa membaca sendiri. Bu Dewi akan menyampaikan garis besarnya saja apa itu baku mutu lingkungan. Jadi, pada intinya, baku mutu lingkungan itu adalah batas maksimal atau kadar maksimal dari suatu pencemar yang boleh ada dalam lingkungan hidup. Kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada contoh misalnya baku mutu dari beberapa jenis limbah anorganik yang boleh ada dalam air minum. Kita lihat misalnya ada air raksa atau lambangnya Hg. Air raksa ini baku mutu lingkungannya adalah 0,001 mg per liter. Artinya bahwa dalam 1 liter air itu boleh ada air raksa sebanyak 0,001 mg saja yang boleh atau aman untuk dikonsumsi. Nah, tapi kalau dalam 1 liter air, ketika diukur, ada air raksa dan jumlahnya melebihi 0,001 mg, maka sudah dikatakan tercemar. Tidak lagi aman dikonsumsi untuk air minum. Nah, contoh lagi ini yang bawah sendiri. Ada yang namanya sianida. Apakah anak-anak pernah mendengar tentang peristiwa pembunuhan yang menggunakan kopi yang ternyata diberi sianida hingga sampai mengakibatkan seseorang terbunuh? Berarti sianida itu beracun Bu. Iya, sianida itu salah satu zat yang punya sifat racun yang sangat tinggi. Tetapi, dia masih boleh loh dalam air, hanya saja ini kadarnya tidak boleh lebih dari 0,07 mg tiap liter airnya. Nah, jadi kalaupun ada sianida dalam air minum, selama kadarnya di bawah 0,07 mg per liter, itu masih aman. Nah, anak-anak coba nanti kalau di rumah ada botol air minum, bisa diamati. Di situ ada komposisinya, komposisi mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Nah, salah satunya di sini ada nitrat ya. Nitrat itu sebenarnya juga tergolong zat pencemar loh, nitrat itu. Tapi kok ada dalam minuman?
Nah, selama jumlahnya tidak melebihi baku mutu lingkungan, tidak apa-apa, masih aman, begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan baku mutu lingkungan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan belajar mengenai pengelompokan limbah. Limbah kan banyak macamnya. Nah, supaya memudahkan untuk belajar, digolongkan, dikelompok-kelompokkan. Berdasarkan apa saja, Bu? Yang pertama berdasarkan jenis nyawanya. Kemudian nanti digolongkan berdasarkan wujudnya. Kemudian ada yang digolongkan berdasarkan sumbernya. Dan ada satu lagi, penggolongan limbah yang masuk dalam kategori B3. Nah, penggolongan limbah berdasarkan senyawanya, ada limbah organik dan anorganik. Anak-anak pasti sudah kenal. Kemudian kalau berdasarkan wujudnya, pasti ada 3. Ada limbah yang wujudnya padat, cair, dan wujudnya gas. Oke. Kalau berdasarkan sumbernya, itu berarti berdasarkan dari asal muasalnya limbah itu. Ada yang dari domestik, kemudian ada yang dari industri, ada yang berasal dari kegiatan pertanian, dan juga ada yang berasal dari kegiatan pertambangan. Nah, kemudian ada limbah yang tergolong B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Oke, sekarang kita pelajari satu persatu. Berdasarkan senyawanya, ada limbah organik dan limbah anorganik. Apa itu limbah organik? Limbah organik itu untuk mudahnya adalah limbah yang cepat terurai atau cepat membusuk. Nah, jadi pastinya dia biasanya yang berasal dari makhluk hidup ya. Sedangkan kalau anorganik kebalikannya, limbah yang sukar terurai atau sulit busuk. Contoh limbah organik apa saja? Ini ada sisa makanan, kemudian ada mungkin daun-daun dan ranting pohon, ada kotoran hewan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh limbah anorganik, pasti adanya plastik, itu kan sukar terurai. Kemudian kaleng, logam-logam, styrofoam juga. Nah, styrofoam itu juga sangat sukar terurai. Limbah berdasarkan wujudnya, itu ada limbah padat, cair, dan gas. Limbah padat itu sebenarnya sudah sangat kita kenal sehari-hari ya, karena sampah itulah yang disebut dengan limbah padat. Kemudian ada limbah cair. Limbah cair itu berarti segala jenis limbah yang wujudnya cair. Nah, mungkin air saja, tapi karena dia tercampur zat-zat pencemar lain, tercampur zat-zat limbah lain, nah, sehingga terbentuklah limbah yang wujudnya cair. Kemudian ada limbah gas. Nah, limbah yang wujudnya gas ini pastinya pembuangannya ke udara ya. Oke. Nah, limbah yang jenisnya padat, kita pelajari limbah yang jenisnya padat, ada 6 macam, digolongkan menjadi 6. Yang pertama adalah sampah organik mudah membusuk atau garbage. Kemudian yang kedua, sampah organik dan anorganik yang sukar membusuk. Nah, namanya rubbish. Kemudian ada sampah abu atau ashes, biasanya ini diperoleh dari hasil pembakaran. Kemudian ada sampah bangkai binatang atau dead animal. Kita sering lihat di tengah jalan ya kan, katak terlindas motor atau ular terlindas mobil, nah seperti itu. Kemudian ada sampah sapuan atau street sweeping, sampah-sampah di tepi jalan yang disapu oleh petugas kebersihan. Dan yang terakhir ada sampah industri atau industrial waste. Selanjutnya, limbah cair digolongkan menjadi 4. Ada limbah cair domestik atau domestic wastewater. Ini limbah cair yang kita hasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari. Dari mencuci, kemudian mandi, nah, itu namanya limbah cair domestik. Kemudian ada yang kedua limbah cair industri atau industrial wastewater, pastinya yang berasal dari kegiatan industri ya. Kemudian ada limbah resapan dan rembesan atau infiltration and inflow. Ini dari berbagai macam jenis limbah cair yang meresap, merembes ke dalam tanah. Kemudian ada juga air hujan atau stormwater. Air hujan ini bisa loh berubah menjadi limbah. Nah, jika saat perjalanannya dia
melarutkan berbagai macam jenis limbah, sehingga dia berubah menjadi limbah. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang limbah gas. Nah, CO kalau pernah mendengar, atau karbon monoksida, biasanya bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian ada CO2 atau karbon dioksida. Ini juga punya sifat tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, tadi kita di depan kan, apakah CO2 termasuk limbah, Bu? Nah, ternyata iya. Dan siapa yang menghasilkan CO2? Yang menghasilkan CO2 adalah manusia, hewan, yang melakukan proses respirasi atau pernafasan. Nah, sehingga walaupun kita hanya sebatas tidur atau mager, ternyata kita juga menghasilkan limbah, yaitu gas CO2. Kemudian ada gas nitrogen oksida atau NO, ini sifatnya bau ya, dan juga ada warnanya. Kemudian ada gas sulfur oksida ini juga berbau. Nah, anak-anak, itu tadi perkenalan kita dengan limbah. Kita sudah belajar tentang pengertian limbah, kemudian kita belajar tentang baku mutu lingkungan, kemudian kita juga belajar tentang pengelompokan limbah. Nah, ini tugasnya untuk memperdalam. Nah, silahkan buka buku referensinya atau sumber belajar lain boleh, dan kemudian tuliskan penjelasan yang lebih rinci dari masing-masing jenis limbah. Seperti yang sudah Bu Dewi sampaikan tadi. Misalnya kan ada limbah padat, tadi tergolong menjadi yang pertama ada garbage ya. Nah, apa itu garbage? Tuliskan, kemudian cari contohnya apa. Nah, begitu ya. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan di video terpisah atau tersendiri, kelanjutan dari video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.